Halo, selamat pagi. Jumpa lagi di Berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sebelum mengawali aktivitas Anda hari ini, kami akan sajikan sejumlah berita aktual dan menarik. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Bubarkan judi balap liar di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Polisi lepaskan tembakan peringatan. Dugaan kasus mafia tanah, seorang warga di Kota Makassar divonis 2 tahun penjara setelah membeli tanah 6 hektar. Dapat minyak goreng gratis, warga menyerbu sentral vaksinasi di Kabupaten Sinjai. Kita ke informasi pertama. Polisi menangkap 3 orang bersaudara di Kota Makassar yang sengaja membakar rumahnya sendiri. Mereka membakar rumah karena kesal karena kalah dalam gugatan perdata atas kepemilikan rumah di Pengadilan Negeri Makassar. Rumah mau disita, terpaksa dibakar. Video amatir ini memperlihatkan kebakaran rumah di Jalan Rapokaling, Lorong Kita, Kota Makassar, Selasa siang. Kebakaran rumah tinggal ini sempat menimbulkan kepanikan warga setempat. 5 unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang menimpa 2 rumah. Ini awalnya rumahnya dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Ini satu rumah Ji, Bu ya? Hah? Satu rumah Ji? Iya, ini satu awalnya dieksekusi oleh pihak kejaksaan. Cuma mereka tidak terima dieksekusi, akhirnya mereka membakar. Dan awalnya api itu dari atas, rumahnya bagian atas. Pelaku utama sendiri siapa? Pelaku utama saya tidak tahu, yang jelas Rika itu sempat saya lihat bawa sebotol sejenis minuman. Saya tidak tahu apakah itu bensin apakah air. Tapi itu botol dia selipkan dari rumah kontrakanku ke rumahnya yang sebelah. Siapa namanya? Untuk sementara yang kita lihat saksikan sekarang ini ada 2 rumah. Ada 2 rumah tapi ada 4 petak. Penyebabnya dari informasi ini kan katanya rumah sudah dieksekusi, sudah dilelang sama pihak bank. Kemudian orangnya sudah dikasih keluar, tapi belum mau keluar. Tapi kan ternyata sebelum keluar itu ada niatan pembakaran. Jadi katanya warga di sini, sama dia sudah pegang bensin, terus dia siram di kasurnya. Penyebab kebakaran berawal ketika pihak Pengadilan Negeri Makassar akan mengeksekusi tempat tinggal tersebut, lantaran pemilik rumah dinyatakan kalah dalam gugatan perdata. Tak terima dengan keputusan pengadilan, ketiga anak dari pemilik rumah nekat membakar tempat tinggalnya menggunakan bensin botolan sampai akhirnya ludes terbakar. Beruntung api tidak menjalar ke tempat lain dan tidak menimbulkan korban jiwa. Untuk sementara ada 3 orang yang diamankan dan sudah dibawa ke Polsek Ketalo. Itu perempuan semua, Pak? Demikian. Ada hubungan keluarga mereka semua? Bersaudara 3 orang ini. Oh, waktu eksekusi mereka di TKP nanti? Ada di TKP pada saat. Namun yang bersangkutan tidak mau keluar dan pada akhirnya mengambil suatu jalan pintas dengan membakar objek eksekusi tersebut. 3 pelaku pembakaran pun nyaris menjadi korban amuk massa. Mereka akhirnya dievakuasi ke rumah warga sebelum dibawa ke Mapolsek Talo. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan polisi saat membubarkan judi balap liar di sejumlah ruas jalan di Kota Makassar. Polisi juga terlibat kejar-kejaran dengan kawanan geng motor yang berusaha kabur saat akan ditangkap. Tembakan peringatan dilepaskan polisi saat mendatangi lokasi judi balap liar yang berada di Jalan Talasa Citi, Kecamatan Talamanrea, Kota Makassar, Senin malam. 2 remaja beserta 2 unit motor berhasil dijaring polisi. Tidak sampai di situ, unit Reskrim Polsek Talamanrea kembali mendapati judi balap liar yang dilakukan kawanan geng motor di ruas Jalan Urip Sumoharjo. Tembakan peringatan kembali dilepaskan polisi berulang kali untuk membubarkan kawanan itu. Kejar-kejaran pun terjadi hingga ke depan kampus Unhas Makassar karena para pelaku judi balap liar mencoba masuk ke dalam kampus guna menghindari kejaran polisi. Mereka pun saling tabrak karena panik, takut terjaring operasi polisi. 7 remaja beserta 7 motor disita polisi.
Motor yang terjaring langsung diserahkan ke unit lalu lintas Polsek Taman Raya untuk selanjutnya diberikan sanksi tilang. 9 remaja pelaku judi balap liar diberikan pembinaan. Pemuda yang melakukan aksi balap liar dan kami beri pembinaan untuk tidak melakukan lagi. Sempat terjadi kejar-kejaran tadi Bang ya? Kami sempat terjadi kejar-kejaran karena melihat kami datang mereka lari dan kami berhasil mengamankan 7 pemuda dan beberapa motor yang tidak lengkap dan kami arahkan yang tidak lengkap ke Polsek Taman Raya untuk ditangani oleh unit lalu lintas. Polisi terus menggencarkan patroli di sejumlah titik yang sering dijadikan area judi balap. Motor yang terjaring akan dikeluarkan usai Ramadan sebagai langkah tegas polisi menindak balap liar yang mengganggu masyarakat maupun pengguna jalan lainnya. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Seorang laki-laki terekam kamera pengawas mencuri gabah di halaman rumah warga di Kabupaten Sidrap. Agar tidak dikenali, pelaku berpakaian ala ninja menggunakan sarung. Kamera pengawas merekam seorang laki-laki tengah mencuri gabah di halaman rumah warga di Kampung Empagai, Kecamatan Maritanggai, Kabupaten Sidrap 26 Maret lalu. Agar tidak dikenali, pelaku mengenakan sarung untuk menutupi wajahnya sehingga mirip pakaian ninja. Kejadian itu viral setelah diunggah ke media sosial. Korban pencurian gabah, Muhammad Hanafi Ali, mengatakan dari 4 karung gabah yang ada di pekarangannya itu, hanya 1 karung yang dibawa kabur. Saya buka pintu, saya lihat, mana satu, di situ waktu gabah 4 karung, tapi saya lihat 3 karung nih. Baru saya lihat hilang nih, lalu saya lihat CCTV. Jika kejadiannya jam 4.45. Itu ciri-ciri orangnya bagaimana Pak? Tidak tahu. Saya lihat orangnya gede-gede. Tidak kurus, tidak gemuk, orangnya sederhana untuk bodinya. Diangkut gabah itu pakai motor apa Pak? Diangkut dengan motor taksi warna hijau. Memasuki masa panen raya seperti saat ini, aksi pencurian gabah kerap terjadi. Meski korban mengalami kerugian hingga Rp1 juta, korban enggan melapor ke polisi. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrap. Remaja 14 tahun di Kota Makassar ditangkap polisi karena mencabuli 2 murid sekolah dasar yang merupakan tetangganya. Pelaku mengaku terpengaruh video asusila sehingga tega mencabuli tetangganya beberapa kali. Seorang remaja 14 tahun dibawa ke Mako Polrestabes Makassar. Remaja ini nyaris dihajar warga karena tertangkap basah mencabuli murid sekolah dasar di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. Tersangka yang kabur ke rumahnya lalu dikepung warga. Polisi yang mendapat laporan langsung ke lokasi dan membawa remaja pelaku cabul itu. Tersangka mencabuli korbannya yang merupakan tetangganya sendiri. Ternyata korbannya ada 2 orang. Korban pertama dicabuli sekali, sementara korban kedua dicabuli 3 kali. Kanit Jatanras Polrestabes Makassar menuturkan tersangka mencabuli para korban karena kerap menonton video asusila. Kami langsung melakukan interogasi kepada pelaku. Pelaku menjelaskan kepada kami bahwa pelaku melakukan tersebut motifnya karena sering menonton video porno. Korbannya ini dicabuli yang pertama sebanyak 1 kali, yang kedua sebanyak 3 kali bermula dari tahun 2021. Kini tersangka diperiksa pemeriksaan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Polrestabes Makassar. Tersangka dijerat Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Mengetahui ayahnya divonis 2 tahun penjara setelah membeli tanah dengan tuduhan melakukan pemalsuan surat tanah, seorang anak meminta bantuan Presiden Jokowi dan Menkumham Mahfud MD untuk mencari keadilan. Dugaan mafia tanah kembali terjadi di Kota Makassar. Seorang anak meminta pertolongan Presiden Jokowi setelah Mahkamah Agung memvonis ayahnya hukuman pidana 2 tahun penjara. Stella Angelica mengadukan nasib sang ayah. Ia memohon bantuan untuk ayahnya yang didakwa memalsukan surat tanah saat usianya masih 13 tahun. Hanya meminta tolong buat ditinjau kembali saja.
harta ayah saya dibuat oleh almarhum Muhammad Basir dan Yudin Pangkusaro yang tidak ada legalitas hukumnya, tidak ada ahli warisnya, dan dia bukan siapa-siapa. Ayah saya sudah mengecek pasti sebelum membeli tanah ini di PPAT bahwa tanah ini aman dan pernah juga dijaminkan di bank. Maka dari itu kami meminta Presiden Jokowi dan Menko Polhukam untuk melihat kembali. Perkara muncul setelah ayahnya Panca Trisna membeli tanah seluas 6 hektar di Kelurahan Bulurongkeng, Kecamatan Biringkanaya tahun 2004. Laporan polisi sebenarnya diajukan kepada warga Makassar bernama Hendro Susantio, tempat Panca membeli tanah. Ia dilaporkan oleh 2 orang yang mengaku pewaris tanah. Hendro diketahui divonis tak bersalah, namun setelah Hendro meninggal, status tersangkanya dialihkan ke Panca Trisna sebagai pembeli tanah. Itu yang membingungkan kami, karena setelah Hendro Susantio meninggal, kasusnya dihentikan, tiba-tiba dialihkan ke Pak Panca. Nah, itu bahwa klien kami ini sesuai dengan kriteria pembeli beretikat baik. Harusnya dilindungi, bukannya dicarikan masalah untuk dipidanakan. Harusnya dilindungi karena sesuai dengan kriteria. Dan itu berdasarkan sema dari Mahkamah Agung sendiri bahwa pembeli beretikat baik itu harus dilindungi oleh hukum. Saya rasa demikian. Saat ini apa yang ditunggu Pak sebelum melakukan PK? Kami sampai sekarang ini belum dapat mengajukan peninjauan kembali setelah adanya petikan putusan yang kami terima Mahkamah Agung. Karena dari Mahkamah Agung sendiri itu belum mengirimkan salinan resmi putusan tersebut. Dugaan mafia tanah muncul karena kuasa hukum Panca mengaku belum mengetahui dasar hakim memvonis kliennya. Seluruh bukti kepemilikan akta dinyatakan legal oleh Badan Pertanahan Nasional. Bahkan sudah dijaminkan ke bank dan dijual dengan aman, serta telah dibalik nama dengan sah. Pihak keluarga meminta bantuan dari pemerintah untuk melihat kasus dugaan mafia tanah ini, mengingat orang yang dilaporkan sudah meninggal dan tanah tersebut dimiliki secara sah dengan bukti sertifikat dari BPN. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.